Saya akan menjelaskan tentang penelitian saya yang berjudul Karakteristik Situs Web Populer Indonesia dilihat dari sudut pandang keamanan. Penelitian ini di bawah pendanaan dari LPPM internal untuk dosen muda. Nah, Bapak Ibu mungkin pernah atau ya sering melihat proses yang dinamakan auto update ya, baik itu di Windows, di HP Anda dan sebagainya. Web server atau komputer atau server yang melayani permintaan untuk website itu juga uh, memiliki fitur serupa ya. Jadi ada fitur untuk melakukan auto update. Fungsinya adalah untuk memperbarui sistem-sistem dan memperbaikinya dengan update terbaru dari pembuatnya. Nah, jika tidak dilakukan, akan ada celah keamanan yang mungkin muncul. Contohnya di tahun 2016 lalu, itu ada dua website, Tokopedia dan Bukalapak. Kalau tidak salah ada satu lagi yaitu 1000.com, tapi tidak ada di artikel ini. Itu dibobol oleh seorang hacker. Solusinya sebenarnya sederhana, yaitu cukup dengan melakukan auto update. Jadi ada sebuah celah keamanan di sebuah library yang digunakan. Library itu sudah di-fix, tinggal sebenarnya servernya dilakukan auto update saja, tapi itu tidak dilakukan. Ya. Ada banyak alasan yang menghambat mengapa auto update itu tidak dilakukan. Tapi pada penelitian ini saya mencoba untuk mencari tahu untuk website-website di Indonesia berapa persen yang belum melakukan update ya, yang jadi masih terdapat celah keamanan seperti hal tersebut ya. Dimulai dengan mengumpulkan dulu website-website apakah yang ada di Indonesia. Nah, salah satu yang bisa jadi acuan itu adalah dari Alexa. Ya, Alexa itu uh, mempunyai daftar ratusan atau ribuan website yang dia ukur populer di dunia maupun setiap negara. Ya. Jadi contohnya di sini top sites in Indonesia, nomor satunya adalah Okezone, nomor 2 google.com dan seterusnya. Di sini ada ditampilkan hanya 50 ya. Tetapi untuk penelitian ini saya membutuhkan saya menetapkan 1.500 website yang akan diteliti. Nah, untuk meneliti 1.500 website tentu saja tidak bisa dilakukan manual sehingga saya menggunakan sebuah sebuah antarmuka lain yang bisa digunakan secara programatik ya, menggunakan yang namanya API. Nah, dengan API tersebut saya bisa secara otomatis mendapatkan 1.500 website tersebut ya. Kemudian setelah didapatkan 1.500 website tersebut, apa yang saya lakukan? Nah, lagi-lagi secara otomatis saya menggunakan tool lain yaitu Webalizer. Webalizer ini fungsinya untuk mendeteksi ada teknologi apa saja yang ada di website tertentu. Ya, contohnya di sini saya masukkan Unpar ACID, ya. Dideteksi ada teknologi yang digunakan seperti Google Analytics, OneAwesome, jQuery, dan seterusnya, ya, termasuk PHP ini. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, lagi-lagi ini tidak saya lakukan secara manual, tetapi secara programatik, sehingga didapatkan informasi dalam bentuk seperti ini. Ya. Nah, setelah mendapatkan informasi dari 1.500 website tersebut, hal tersebut saya rekap. Jadi saya memiliki tabel kurang lebih seperti ini. Saya rekapkan teknologi per teknologi, ya. Jadi contohnya di sini ada teknologi yang dinamakan jQuery, dan saya mendeteksi ada 1.011 website yang menggunakan jQuery, ya. Kemudian di sini ada num unversion sama num version, artinya dari yang dideteksi itu dari 1.011 itu ada 997 yang berhasil dideteksi versi berapa yang digunakan. Namun sisanya tidak berhasil. Tidak berhasil ini biasanya karena memang si pembuat web server tersebut menyembunyikannya. Ya, contohnya yang PHP ini lebih banyak yang tidak tidak ditampilkan versionnya. Ya. Nah,
Dari situ, saya dibantu oleh mahasiswa mengecek misalkan untuk jQuery versi berapakah yang masih disupport oleh penggunanya ya. Kalau masih disupport ini artinya kalau ada celah keamanan bisa diperbaiki ya. Kalau di bawah itu berarti itu beresiko. Nantinya kita lihat kalau ada versi yang di bawah 3 untuk jQuery itu akan beresiko ya. Nah, dari semua itu didapatlah rangkumannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dari semua yang eh, didapatkan teknologinya, ternyata memang sebagian besar itu not version ya. Eh, Hampir 75%-nya itu not version artinya disembunyikan ya, tidak ketahuan. Kemudian sebagian kecil itu masih supported, tapi yang bagian yang merah inilah yang berbahaya ya, yang tidak supported ya. Detailnya mungkin akan terlalu panjang kalau saya jelaskan di sini. Um, tapi pada akhirnya kesimpulannya adalah memang masih banyak yang unsupported ini ya, uh, dan harus diperbaiki oleh uh, pemilik web servernya. Untuk penelitian ini saya sudah submit paper ke uh, Jiktra ya dari ITB, namun tidak diterima. Jiktra ini Sinta 1 dan tidak diterima karena menurut mereka ini masih terlalu simpel dari kesimpulannya. Ya. Dan saya berencana untuk mencoba submit lagi ke Sinta 4, yaitu JITEKI milik Universitas Ahmad Dahlan. Kira-kira demikian presentasi saya. Terima kasih.